Shalom, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Harapan kita pada siang hari ini semua anak ibu pada sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, yang walaupun kita belajarnya lewat online, ibu harap tetap semangat ya. Anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa, atau juga kita bernyanyi sebuah lagu pujian, lagu rohani Kaulah Harapan dalam Hidupku. Bisa ya? Karena pembahasan kita hari ini mengenai pengharapan, kita bernyanyi dulu sebuah lagu rohani Kaulah Harapan dalam Hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Kita nyanyikan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami di siang hari ini Tuhan, untuk kami bisa memulai segala aktivitas kami, belajar kami. Bapa di sorga, mulai dari awal pembelajaran kami, Engkau berkati kami Tuhan, hingga selesai kami bisa mengerti akan pelajaran yang ingin kami pelajari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan disediakan alat tulisnya ya, Alkitab, buku tulis, dan penanya. Minggu yang lalu kita sudah masuk di bab 3 mengenai apa itu pengharapan. Sedikit Ibu review kembali. Ibu tanya dulu, apa itu pengharapan? Ayo, apa itu pengharapan? Pasti semua tahu ya, pengharapan. Contoh, petani mengharapkan hujan pada musim kemarau. Siswa mengharapkan nilainya bagus pada saat pembelajaran. Ibu tanya dulu, apakah semua harapan itu bisa terkabul? Banyak yang diharapkan oleh manusia agar hidupnya sejahtera, bahagia, tanpa ada masalah ya. Tidak jarang orang yang berlaku curang atau mendapatkan apa yang diharapkannya. Lalu Ibu tanya, apa itu pengharapan berarti? Apa itu pengharapan? Ya, anak ibu, dalam bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Harapan, cita-cita ya. Semua kita memiliki harapan, pengharapan. Sesuatu yang ingin kita dambakan, sesuatu yang ingin kita cita-citakan. Tetapi terkabul atau tidaknya itu masih tergantung pada kita sendiri ya.
ada yang mendasari. Apa yang mendasari? Jika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, ada dasar pengharapan Kristiani. Maka di bab ini, bab 4, pengharapan di dalam Kristus, apa dasarnya kita berpengharapan? Yang pertama itu kita buka dalam Roma 15 ayat 13. Silakan dibuka Alkitabnya. Roma 15 ayat 13. Demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, dalam Roh Kudus kita memiliki pengharapan. Ya, mungkin pada saat ini anak ibu kadang bercita-cita semester ini nilai agama saya bagus, nilai matematika saya tinggi, atau nilai pelajaran yang lain bagus. Semua itu berharap pada setiap siswa ya. Tetapi terkadang harapan kita itu tidak sebanding dengan kenyataan yang kita hadapi. Kita berharap pada saat ini tidak akan terjadi masalah-masalah yang melampaui kekuatan kita terkadang. Tapi Tuhan mengatakan tidak akan ada masalah, atau tidak akan Tuhan berikan bagi kita masalah melampaui batas kemampuan kita. Maka harus berpengharapan bahwa segala pengharapan itu bersumber dari segala sukacita dan damai sejahtera jika kita memiliki iman. Kemudian yang kedua, pengharapan itu bukanlah kenyataan atau realita, tetapi milik yang paling berharga di tengah krisis. Pengharapan bukanlah realita. Pengharapan, namanya berharap tidak langsung hari ini terjadi ya. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Maka kita dituntut untuk berusaha ya. Pengharapan Kristen adalah Allah sendiri yang meletakkan dasar kepercayaan kepada janji Allah bahwa sesuatu pasti terjadi. Kita harus yakin ya, harus percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan. Kita harus percaya dan yakin bahwa janji Allah hadir dalam kehidupan kita. Meskipun manusia seringkali tidak setia kepadanya. Nah, disinilah kita dituntut untuk berpengharapan. Pada saat ini kita gagal, mungkin bulan depan atau besok atau beberapa hari kemudian kita bisa berhasil. Kadang iman kita diuji oleh Tuhan. Mungkin minggu ini kita kalah atau kecewa, atau dalam mengikuti suatu perlombaan bidang studi mungkin semester ini anak ibu rendah, atau di semester berikutnya jadi juara 1 atau lebih meningkat lagi ya. Berpengharapan tapi bukan berarti berharap terus namun tidak ada usaha ya. Harus seimbang dengan usaha, berusaha, belajar keras dan berdoa keras. Kalau hanya berdoa, berharap dan berharap tanpa ada usaha atau kerja keras, berarti itu juga sama aja sia-sia ya. Apa yang menjadi dasar pengharapan umat Kristiani itu? Yang pertama itu dengan adanya janji Allah. Janji Allah. Cerita Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk pergi mendiami negeri yang dijanjikan kepada Abraham. Allah juga menjanjikan keturunan Abraham sangat banyak. Janji Allah dikokohkan dengan sumpah atas dirinya sendiri. Janji Allah bersifat ganda, berlaku bukan saja untuk Abraham, tetapi untuk keturunannya, termasuk kita pada saat ini ya. Sampai keturunan pada saat ini, kita semua kan keturunan Abraham. Janji itu adalah firman Allah yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Janji Allah itu diikat dengan tanda sunat pada Abraham, dan orang beriman dapat menaruh harapan pada janji Allah yang teguh. Jadi janji Allah itu tidak pernah
berhenti atau tidak pernah putus, atau janji Allah tidak pernah palsu, ya. Janji Allah itu nyata hingga pada saat ini dalam kehidupan kita keturunannya, ya. Kita sebagai keturunan Abraham sudah merasakan janji Allah itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, dasar pengharapan Kristiani itu adalah Allah adalah kekal. Allah adalah kekal. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Allah. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa kesayangan Allah. Allah mengikat perjanjian dengan umatnya bahwa mereka akan hidup berkelimpahan. Dan pemeliharaan Allah tidak berkesudahan apabila mereka setia kepada Allah. Allah itu kekal, tidak pernah berubah. Oleh apapun, bagaimanapun kasihnya, rencananya, pemeliharaannya, kehendaknya, keadilannya, tidak ada satupun dalam diri Allah yang dapat merubah, ya. Tidak akan pernah berubah. Atas dasar inilah orang beriman dapat menaruh pengharapan kepada Allah. Karena janji Allah yang tidak pernah berubah, Allah adalah kekal, maka inilah yang mendasari kita memiliki pengharapan kepada Allah. Meskipun manusia tidak setia, Allah tetap setia, ya. Lain janji manusia kepada manusia. Mungkin saja manusia janji hari ini, nanti ya saya berikan, mungkin besok tidak bisa diberikan, atau nanti saya berikan hadiah kepada kamu, ya. Besoknya mungkin saja bisa gagal, atau sesuatu janji hadiah, menjanjikan berteman dengan dia, menjanjikan sama-sama menolong. Bisa saja janji manusia itu palsu, ya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kalau janji Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah janji palsu, bukan seperti janji manusia, ya. Meskipun manusia itu tidak setia, Allah tetap setia kepada kita. Kita bisa rasakan hingga pada saat ini, kan. Ia tidak akan pernah mengubah janjinya. Hanya saja janjinya tidak dapat berlaku pada kehidupan orang yang tidak dapat berkenan kepadanya. Janjinya tidak dapat berlaku pada kehidupan orang yang tidak dapat berkenan kepadanya. Janji Allah terjadi pada umat yang hidup dalam kekudusan. Jadi jika kita memiliki pengharapan, janji itu akan hadir dalam kehidupan kita jika kita memiliki kehidupan yang kudus. Apabila kita bertingkah laku yang tidak baik, atau tidak hidup kudus, atau melawan Tuhan, atau juga tidak mendengarkan perintah-perintah Tuhan, dari mana kita bisa memiliki pengharapan? Mungkin harapan itu bisa hilang. Karena apa? Karena kita tidak mempercayai penuhnya janji Allah. Nah, kemudian dasar pengharapan Kristiani itu Allah adalah kekal. Ya, tentang Allah adalah kekal masih, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, sehingga janji keselamatan pasti digenapi. Maka orang beriman memang harus mengalami kesusahan dan kehidupan yang penuh penderitaan di dunia ini. Biasanya orang yang beriman sering diuji oleh Tuhan, ya. Sering diberikan ujian atau cobaan, di mana itu menguatkan kita untuk lebih menguatkan atau menguji iman kita, ya. Mungkin habis masalah yang kita hadapi, maka kita akan lebih kuat lagi. Itu dia, ya. Bukan berarti Tuhan memberikan cobaan di atas atau di luar batas kemampuan kita. Tuhan itu melihat kemampuan kita, sanggup apa tidak kita menjalankannya, begitu, ya. Tetapi orang beriman juga tahu persis bahwa keselamatan pasti digenapi. Keselamatan hanya terdapat melalui anaknya Yesus Kristus. Kemudian hanya di dalam Kristus, ya. Hanya di dalam Kristus. Pengharapan itu
hanya di dalam Kristus, ya. Hanya di dalam Kristus, di mana semua orang dapat berkata bahwa dirinya beriman dan berpengharapan kepada Allah. Siapa saja bisa berkata bahwa dirinya dapat menerima kehidupan di surga, tetapi tidak semua pengakuan itu pada kenyataan. Ada orang mengatakan saya percaya pada Tuhan saya sendiri, tapi tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa. Ya, dia mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berdoa saja tidak pernah, beribadah saja tidak pernah. Dari mana dia bisa mengatakan dia percaya kepada Yesus Kristus sementara sedikit pun tingkah atau perilaku dia tidak menunjukkan percaya kepada Yesus, ya. Agar menjadi kenyataan, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuannya, yaitu orang percaya yang menaruh pengharapan itu di dalam dan melalui Yesus Kristus, itu persyaratannya. Jadi kalau orang yang percaya harus memenuhi syarat dan ketentuannya itu, yaitu orang percaya itu harus berpengharapan, memiliki pengharapan. Jika kita sudah percaya, kita memiliki iman, berarti kita itu menaruh pengharapan kita itu kepada Yesus Kristus, bukan kita percaya kepada dukun atau percaya kepada orang, ya. Mari iman dan pengharapan kita itu kita landaskan kepada Yesus Kristus. Kita dasarkan kepada Yesus Kristus, bukan kepada kekuatan duniawi. Kemudian demikian halnya orang Kristen yang hidup tanpa pengharapan, yang pasti mereka tidak tahu hendak kemana mereka nanti apabila kematian menjemput atau ketika akhir zaman terjadi. Banyak orang bertanya, kamu masuk surga tidak? Ya, banyak orang bertanya seperti itu. Iya, kalau kita percaya hari ini, saya setelah mati akan masuk surga. Karena apa? Kita percaya, kita memiliki pengharapan. Jika kita tidak memiliki pengharapan, tidak percaya, maka bingung kita masuk apa? Masuk neraka apa masuk surga? Nah, begitu dia sebagai umat Kristiani yang memiliki dasar pengharapan hanya di dalam Kristus, maka dia percaya dia akan memiliki pengharapan bahwa di dalam Allah adalah hidup yang kekal. Hanya pengharapan di dalam Kristuslah yang akan berlaku di hadapan Allah. Hanya pengharapan yang di dalam Kristuslah berlaku di hadapan Allah. Kalau kita berpengharapan kepada dukun, berpengharapan kepada orang-orang kuat, orang-orang hebat, atau kepada manusia yang kita anggap lebih jago, itu tidaklah diterima oleh Allah. Namun apabila pengharapan kita berlandaskan kepada Kristus, pengharapan kita didasari oleh Kristus, maka itulah yang berlaku di hadapan Allah sesuai dengan Efesus 1 ayat 11 sampai 12, atau bandingkan juga dengan Yeremia 17 ayat 5. Kemudian apabila orang percaya bertekun pada pengharapan pada Kristus saja, ia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Contohnya, jika pada saat ini saya gagal dalam prestasi saya, mungkin bukan berarti besok saya tidak masuk sekolah lagi, atau patah hati, atau pindah sekolah, atau juga dalam gereja. Misalnya, dia itu jemaat di gereja A. Jemaat di gereja A karena dia punya masalah, pindah ke gereja B, atau pindah ke kepercayaan yang lain. Berarti kepercayaan kita itu tidak memiliki pengharapan dalam Kristus, ya. Mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun, karena kita punya masalah di gereja A, akhirnya pindah ke gereja B, atau karena kita punya masalah di sekolah A, pindah ke sekolah B. Karena apa? Itu kan karena pengaruh kehidupan kita, karena tingkah laku kita. Nah, sebagai orang yang percaya dan bertekun dalam pengharapan Kristus, maka kepercayaanmu jangan gampang diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sebagai umat Kristiani, tetaplah berlandaskan kepada kepercayaan pengharapan Kristus, ya. Jangan gampang dipengaruhi, oh mungkin kalau pindah agama kamu bisa jadi lebih hebat, atau bisa jadi orang kaya, atau bisa jadi orang yang memiliki segala sesuatunya. Tidak, ya. Tidak seperti itu anak ibu, ya. Seperti yang Rasul katakan juga dalam Roma 8, hanya orang yang dibebaskan dari dosa yang akan mengalami kemerdekaan. Mereka menaruh pengharapan pada Yesus Kristus, bahwa pengharapan itu pasti tidak mengecewakan apabila kita percaya dan berpengharapan pada Yesus Kristus.
Pengharapan hidup kekal adalah kebutuhan orang berdosa. Semua orang berdosa mengharapkan kehidupannya kekal ya. Tapi pengharapan Kristen bukanlah pengharapan yang bersifat sementara ya. Pengharapan Kristen bukanlah pengharapan yang bersifat sementara, sebab pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang bernilai kekal ya. Pengharapan yang bernilai kekal. Kemudian yang bagian selanjutnya itu bertekun dalam pengharapan. Kita lihat cerita dalam Ester 4 ayat 5. Ester menghadap Raja Ahasweros untuk mengadakan halaman untuk mengadukan kepada Haman. Ia bermaksud mendapatkan pembelaan dari raja. Tindakan menghadap raja adalah tindakan berbahaya bagi keselamatan Ester. Karena hukum yang berlaku adalah tidak seorang pun bisa menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Namun di situ kan Ester mendapat kasih karunia, ia tidak akan mati. Karena berani mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Ester mendapat kasih karunia, ia percaya dan memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa ia akan mendapat kasih karunia. Dia tidak akan mati, dia tidak mati. Karena apa tadi? Karena dia berpengharapan beralaskan kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, semua orang berharap untuk mendapatkan sesuatu yang baik, bahkan yang sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi harapan itu akan menjadi harapan kosong apabila tidak ada kerja keras untuk memperolehnya. Apabila tidak ada usaha ya. Tidak ada usaha untuk memperolehnya, diperlukan ketekunan, kegigihan, perjuangan sampai pengharapan itu menjadi kenyataan. Sama dengan cita-cita kita ya, pengharapan dengan cita-cita itu sama saja ya. Pengharapan, cita-cita kita kalau dibawa ke dalam kehidupan saat ini, kamu sebagai anak sekolah memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki angan-angan ya. Ingin jadi apa, mau seperti apa. Cita-citamu suatu saat ingin menjadi orang sukses. Setelah cita-citamu tercapai, kamu itu juga harus tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Bukan berarti cita-cita yang kamu raih adalah merupakan harapanmu dari manusia atau beralaskan kekuatanmu sendiri. Bukan ya, tetapi beralaskan Yesus Kristus, pengharapan dalam Kristus, pengharapan yang bernilai kekal, ya, pengharapan yang bernilai kekal. Maka untuk mendapat pengharapanmu, untuk mendapat harapan-harapan yang indah yang ingin kita capai ke hari depan, dituntut untuk kita tekun, gigih, berjuang hingga harapan yang ingin kita capai, cita-cita yang ingin capai itu menjadi kenyataan ya. Harapan itu tidak datang sendirinya, namun diiringi dengan kegigihan kita, kekuatan kita, ketekunan kita, kegigihan dan berjuang benar-benar, belajar keras, berdoa keras. Kemudian seperti halnya semua orang yang telah berbuat dosa, tetapi ketika orang berdosa menghadap Allah, justru memberikan kasih karunia sehingga mendapat pengampunan. Kemudian kasih karunia inilah yang menjadikan pengharapan orang berdosa agar bebas dari tuntunan Allah dan penghukuman. Kasih karunia inilah yang menjadikan pengharapan ya, pengharapan bagi orang berdosa agar bebas dari tuntutan Allah dan penghukuman. Kemudian pengharapan Kristen hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan Kristen hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, tidak ada pada manusia. Namun pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak ibu, di sini ada soal-soal, silakan dijawab. Yang pertama itu sebutkan 2 dasar pengharapan Kristen. Yang kedua, jelaskan pengertian Allah adalah kekal. Yang ketiga, jelaskan pengharapan yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12 dengan Yeremia 17 ayat 5.
Dan yang keempat, sebutkanlah apa yang akan didapatkan dari pengharapan akan ketekunan. Sebutkan apa yang akan didapatkan dari pengharapan akan ketekunan. Yaitu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan boleh dijapri kembali Ibu. Nanti kita lanjutkan atau Ibu jelaskan kembali. Kemudian PR dan tugas yang Ibu berikan minggu kemarin silakan dikumpul hari ini. Untuk bab 4 LKS kelas 8 silakan kerjakan minggu depan Ibu kumpul. Itu dikerjakan hanya pilihan ganda dan isiannya ya. Bab 4 ya. LKS bab 4 kelas 8. Sebentar. Sesuai dengan babnya ya, silakan dikerjakan. Mungkin karena sudah sempat kita lewati di minggu kemarin. Ini silakan dikerjakan lagi nanti. Bab 4 pengharapan di dalam Kristus, halaman 15 sampai 19. Halaman 15 pilihan gandanya saja ya. Halaman 15 pilihan gandanya saja sampai nomor 1 sampai nomor 20 ya. Halaman 15 nomor 1 sampai nomor 20 minggu depan Ibu kumpulkan. Kerjakan pilihan gandanya ya. Ya, oke anak Ibu, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat cinta kasih-Mu yang telah memberikan kami kekuatan Tuhan, memampukan kami hari ini untuk mempelajari firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sebagai anak-anak Kristen yang memiliki pengharapan yang beralaskan kepadamu saja Tuhan. Biarlah Bapa kami memiliki pengharapan berdasarkan Yesus Kristus. Kami memiliki pengharapan yang kuat. Kami memiliki pengharapan yang kekal yang daripadamu Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan, harapan-harapan kami ini kami usahakan sesuai dengan kegigihan, ketekunan kami, kerajinan kami, keuletan kami sebagai siswa. Agar kelak Tuhan apa yang menjadi harapan dan impian atau juga keinginan maupun cita-cita kami ingin mendapatkan sesuatu itu dapat tercapai sesuai dengan kehendak kami masing-masing dan tetap berpengharapan sesuai kehendak-Mu juga Bapa. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali anak Ibu minggu depan. Silakan dikerjakan tugasnya yang Ibu berikan. Hari ini dikumpul di tempat biasa kita bertemu. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.